Halo guys, jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini kita akan coba menonton bersama satu film yang sangat menarik sekali yang berjudul Law Abiding Citizen yang dirilis pada tahun 2009. Sebelum kita mulai, saya sarankan buat kalian untuk klik tombol like dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat berarti buat saya tentunya untuk mengembangkan channel ini. Oke, kita akan langsung mulai saja ke inti ceritanya. Di awal film, kita sudah disuguhkan oleh sebuah keluarga yang sangat bahagia di suatu malam, di mana di situ ada gadis kecil yang sedang merangkai gelang untuk ayahnya, sedangkan ibunya sedang sibuk memasak di dapur. Dan film ini akan berfokus kepada tokoh utama yang bernama Clyde. Clyde ini merupakan ayah dari si gadis kecil tersebut. Dan di sini diceritakan bahwa Clyde ini adalah seorang ilmuwan dan dia juga seorang ahli dalam bidang mesin dan teknologi. Dan di tengah-tengah kebahagiaan keluarga tersebut terdengar suara ketukan pintu dari luar yang akan merubah suasana di dalam rumah ini. Saat Clyde membuka pintu, dia tiba-tiba langsung dihantam oleh tongkat bisbol dari kedua orang asing yang datang tersebut. Seketika Clyde pun langsung pingsan dan dia diikat dengan menggunakan tali dan juga lakban. Oke, kita akan berkenalan dengan dua orang perampok tersebut. Mereka bernama Darby dan juga Armes. Dan ketika istri Clyde muncul, dia pun langsung diserang hingga tak berdaya. Lalu Darby menghampiri Clyde dengan membawa pisau di tangannya sambil berkata, "Kamu tak bisa melawan nasib." Dan tak diduga Darby menusuk perutnya Clyde hingga tak sadarkan diri. Dan saat sadar dia melihat Darby sedang memperkosa istrinya, lalu menusuk perutnya hingga dia pun tak sadarkan diri. Dan di situ Darby memperkosanya hingga tewas. Wow. Armes yang hanya berniat untuk merampok saja, ternyata dia langsung mengajak Darby untuk segera pergi dari rumah itu. Tapi Darby tetap melakukan hal bejat tersebut dan tak lama ternyata anaknya Clyde itu pun datang dan langsung ditangkap oleh Darby. Kemudian tanpa ampun, Darby pun langsung menggendong gadis kecil tersebut dan membunuhnya dengan keji. Wah. Clyde yang tak berdaya pun hanya bisa menyaksikan anak dan istrinya dibantai oleh kedua perampok tersebut. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, singkat cerita ternyata Clyde ini masih selamat dari tikaman pisaunya Darby. Dan di sini sudah ada pengacaranya Clyde yang bernama Nick yang bertugas menangani kasusnya Clyde. Di mana Nick ini adalah seorang pribadi yang taat dengan hukum dan sangat prosedural sekali. Lalu ada juga asistennya Nick yang bernama Sarah. Dan di ruangan itu juga ada beberapa temannya Nick dan juga Sarah yang sama-sama bertugas menangani kasus pembunuhan. Kemudian di sini yang lain, nampak Clyde sedang bertemu dengan Nick untuk membahas kasus pembunuhan istri dan juga anaknya. Dan di situ, Clyde sudah menulis catatan mengenai kasusnya dengan harapan dapat memperkuat argumennya ketika di pengadilan nanti. Tapi faktanya, pengadilan tidak dapat menerima bukti forensik dan keterangan lainnya yang diberikan oleh Clyde. Karena si Darby ini ternyata telah menyewa pengacara dan berhasil memberatkan rekannya yang bernama si Armes itu. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa Armes ini adalah tumbal dari tindakan kejinya Darby. Sehingga si Armes ini dihukum mati, sedangkan si Darby hanya dihukum 5 tahun saja. Di situ Clyde bilang bahwa dia menyaksikan sendiri pembunuhan dan pemerkosaan istrinya dan juga anaknya. Tapi Nick menjawab bahwa untuk memenangkan sebuah kasus di persidangan bukanlah tentang apa yang kau lihat dan kau ketahui, tapi apa yang bisa kau buktikan di persidangan nanti. Dan itulah peraturannya. Di situ Nick merasa sangat kecewa sekali. Dan singkat cerita tibalah hari di mana persidangan itu akan dilangsungkan, dan di sana sudah ada pengacaranya Darby dan juga hakim. Dan sesuai dengan informasi dari Nick juga bahwa Darby memang hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara saja.
Dan Armes inilah yang dihukum mati. Ternyata si Armes ini selain harus menjalani hukuman mati, dia pun harus menjalani hukuman 10 tahun penjara dulu. Dan di situ juga diperlihatkan pengacara mereka yang bernama Bill. Dan tentu hal tersebut membuat Darby dan pengacaranya sangat bahagia. Akhirnya sidang pun selesai dan diperlihatkan bahwa Nick sedang mengadakan konferensi pers. Lalu setelah itu dia dihampiri oleh Darby yang langsung mengucapkan terima kasih karena Nick tidak mengajukan banding. Karena dilihat oleh pers, maka Nick pun harus bersikap secara profesional dan Nick pun menerima jabatan tangannya si Darby. Dan secara bersamaan di kejauhan ternyata Clyde memperhatikan mereka berdua sedang bersalaman. Dan Nick pun pasti menyadari bahwa Clyde begitu terpukul dengan hasil persidangan hari ini. Namun Nick juga tak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika sampai di rumah, Nick pun menceritakan kasusnya itu kepada istrinya dan dia pun memang secara jujur kecewa dengan hasil sidang tersebut. Singkat cerita, 10 tahun kemudian diperlihatkan Nick dengan keluarganya yang sangat berbahagia, di mana anaknya ini sudah besar, dan Nick bersiap berangkat kerja. Lalu di saat bersamaan, si Armes pun dihukum mati karena sudah 10 tahun penjara. Sedangkan Darby sudah bebas 5 tahun yang lalu karena memang dia hanya dihukum 5 tahun saja. Acara hukuman mati ini pun disaksikan oleh Sarah dan juga pengacaranya Darby. Dan saat ditanya pesan terakhir oleh polisi yang bertugas di sana, si Armes ini pun hanya menjawab bahwa dia menyesali perbuatannya yang ikut merampok bersama Darby. Dan dia juga bersumpah dia tidak membunuh keluarganya Clyde. Sedikit info mengenai mesin pencabut nyawa ini. Mesin ini didesain khusus dengan cara mengalirkan 3 cairan khusus semacam racun ke dalam tubuh dan mematikan saraf otak dan juga organ vital tanpa rasa sakit sedikit pun. Saat ketiga cairan tersebut sudah disuntikan ke dalam tubuh Armes, seketika tiba-tiba Armes langsung kejang-kejang dan berteriak kesakitan. Semua orang yang menyaksikan pun seketika panik, hingga menyuruh petugas untuk mematikan mesinnya, tapi sudah terlambat. Di mana Armes ini tewas karena mengalami kebocoran pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Dan saat Nick meminta bukti penyelidikan mengenai mesin tersebut, dia menemukan tulisan yang berbunyi, "Kau tidak bisa melawan nasib." Lalu seketika Nick pun langsung teringat dengan Darby yang pernah mengatakannya kepada dia waktu persidangan 10 tahun yang lalu. Maka dari itu, Nick beserta jajaran polisi langsung meluncur ke rumahnya Darby, dan di tempat Darby ternyata dia sedang sibuk menghisap narkoba dan menonton berita yang mengisahkan mengenai hukuman mati Armes yang berubah menjadi horor. Di situ Darby malah tertawa lepas. Lalu tak lama kemudian Darby menerima sebuah telepon misterius yang menginformasikan bahwa dirinya saat ini sedang diburu oleh para polisi. Karena penasaran, dia pun menengok ke jendela dan ternyata benar, sudah ada beberapa mobil polisi yang meluncur ke rumahnya. Dan orang misterius itu pun mengatakan jika ingin lolos, ikuti perintahnya lewat telepon tersebut. Dan karena situasinya kepepet, mau gak mau Darby pun mengikuti instruksi dari pria misterius yang menelponnya itu. Lalu Darby pun diarahkan ke sebuah tempat dan di sana sudah ada mobil polisi dan juga seorang petugas yang sudah dilumpuhkan. Seketika Darby pun mengambil pistol petugas tersebut, lalu langsung membangunkannya dan menyuruh si petugas tersebut membawanya ke tempat yang aman. Lalu ketika sesampainya di tempat tujuan, Darby pun langsung menodong petugas itu. Dan saat akan ditembak, ternyata polisi ini mengatakan, "Jika dia mati, bagaimana dengan anak dan istriku?" Tiba-tiba Darby pun menerima telepon dari orang misterius itu, yang ternyata orang misterius itu adalah si petugas itu sendiri yang ada di depannya. Dan kenyataannya itu adalah Clyde yang sedang menyamar menjadi polisi. Dan kenapa dia ngomong dia tidak bisa ketemu dengan istrinya? Karena si Darby ini sudah membunuhnya. Lalu si Darby pun baru menyadarinya, dan ketika si Darby menarik peletuk pistol tersebut, tiba-tiba tubuhnya mengalami kelumpuhan secara total. Dan ternyata di dalam pistol tersebut sudah terdapat beberapa jarum yang langsung menyuntik ke dalam tangannya Darby.
di mana jarum tersebut mengandung racun yang sangat mematikan dan bisa melumpuhkan organ tubuh. Tapi masih memiliki kesadaran di mana dia bisa melihat, mendengar, dan juga merasakan semuanya. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, malam pun tiba, Darby pun dibawa ke dalam gudang milik Clyde. Dan Clyde menjelaskan bahwa Darby akan mengalami rasa sakit yang luar biasa dimulai dari memotong kaki, tangan, penis, hingga mencongkel matanya. Dan agar Darby tidak pingsan karena menahan rasa sakit, maka Clyde pun menyuntikkan cairan adrenalin agar Darby tetap sadar dan bisa merasakan setiap detik rasa sakit yang ditimbulkan. Wow. Selain itu, Darby pun diberikan cermin untuk melihat wajahnya sendiri ketika dia menahan rasa sakit. Selain itu, Clyde juga menempelkan foto anak dan juga istrinya, di mana dia langsung mengatakan bahwa orang terakhir yang akan kamu lihat adalah foto anak dan istrinya Clyde. Tak cukup sampai di situ, ternyata Clyde pun merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera. Seketika Clyde pun langsung mengambil gerinda dan langsung memotong tulang betisnya Darby. Oh my god. Singkat cerita, para petugas pun akhirnya menemukan Darby dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan sekali. Dan setelah diselidiki, ternyata tempat penyiksaan dan pembunuhan Darby adalah merupakan propertinya Clyde. Dan dengan cepat mereka pun langsung meluncur ke rumahnya Clyde. Ketika tiba di rumahnya Clyde, ternyata Clyde pun langsung menyerah tanpa perlawanan. Kemudian Clyde dibawa ke sebuah ruangan interogasi yang sudah dijaga ketat oleh para petugas kepolisian. Di situ nampak Nick menginterogasi Clyde dan dia meminta penjelasan atas perbuatannya. Akan tetapi, Clyde belum mau menjawabnya sebelum keinginannya terpenuhi, yaitu dia meminta kasur spring bed bermerek Guhdo. Dan Nick yang mendengarnya jelas menolak permintaan Clyde tersebut karena merasa dipermainkan tentunya. Lalu Nick pun meninggalkan ruangan tersebut, dan ketika di luar ternyata Nick mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa dia mendapat kiriman kaset video yang berisi pembunuhan Darby. Dan di video tersebut Clyde menggunakan helm dan penutup wajah. Seketika Nick pun langsung kesal, dan dia juga menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti Clyde yang melakukan pembunuhan karena dendam atas hasil keputusan sidang 10 tahun yang lalu. Akhirnya tiba hari di mana kasur pesanannya Clyde dikirim ke dalam sel penjaranya Clyde dan langsung disusul oleh sorak-sorai dari para penghuni sel lainnya, termasuk teman sekamarnya Clyde pun nampak tak suka dengan hal tersebut. Singkat cerita, tiba waktunya persidangan Clyde, di mana karena kemarin Clyde melepaskan haknya untuk didampingi pengacara, maka hakim pun memberikan Clyde untuk pembelaan atas dirinya sendiri sebelum dijatuhkan vonis baginya. Dan saat memberikan penjelasan, dia membuat kaget semua peserta sidang di sana, di mana dia mengucapkan dan membuat pernyataan bahwa tidak ada bukti kuat yang memberatkannya dan tidak ada jaminan untuk menahan dirinya. Dan menurut peraturan persidangan, dirinya ini tidak berhak ditahan atas tindakan yang tidak ada bukti di persidangan. Di sini terlihat kalau Clyde sudah menyiapkan semuanya secara detail dan terencana dari 10 tahun terakhir. Dan hakim pun akhirnya mengetuk palu dan memutuskan Clyde untuk bebas. Dan seketika Nick pun sempat protes kepada hakim mengenai keputusan tersebut, tapi tiba-tiba Clyde malah tepuk tangan, dan seketika para peserta yang ada di dalam ruangan tersebut pun sangat terkejut. Kemudian Clyde pun menyatakan kekagumannya kepada hakim yang telah membebaskan dirinya meskipun sebetulnya dia sudah membunuh Darby. Dan Clyde pun menganggap persidangan ini cacat hukum dan tidak menggunakan insting dalam mengambil keputusan. Sontak hal tersebut membuat hakim kesal dan langsung menyuruh petugas keamanan untuk membawanya masuk kembali ke dalam penjara. Hal tersebut membuat Nick dan asistennya yang bernama Sarah ini terheran-heran permainan apa yang akan dilakukan oleh Clyde. Seusai sidang, akhirnya Nick pun bertemu kembali dengan Clyde di dalam ruang interogasi, dan sesuai kesepakatan, Clyde pun mengakui perbuatannya yang telah membunuh Darby, di mana dia menjelaskan secara detail urutan mutilasi tubuhnya Darby. Sedangkan untuk Armes, ternyata si Clyde ini sudah menyabotase pengiriman cairan pembunuh tersebut untuk ditukar dengan cairan racun tertentu yang akan membuat kebocoran pembuluh darah di seluruh tubuhnya.
Dan dirasa sudah cukup dengan pengakuannya Clyde, maka akhirnya Nick pun mencoba untuk pamit dari Clyde. Tapi ternyata Clyde mengaku memiliki satu pengakuan lagi, tapi dia meminta satu kesepakatan baru untuk itu. Lalu Nick menjawab, aturan pertama bernegosiasi adalah kau harus punya sesuatu untuk ditawarkan. Akhirnya Nick pun berlalu dari sana, kemudian Clyde pun membalas dengan ucapan, apakah nyawa Bill cukup? Sebagai pengingat, Bill itu merupakan pengacaranya Darby. Clyde mengatakan bahwa dirinya sangat menginginkan stik daging babi yang berasal dari Afrika dan juga iPod musik untuk menemaninya makan. Dan Nick yang sangat muak langsung meninggalkan Clyde dari ruangan tersebut. Dan untuk memastikan perkataannya Clyde itu, Nick pun menyuruh rekannya untuk menelpon Bill. Dan benar saja, ternyata Bill sudah 3 hari 3 malam belum pulang ke rumahnya dan tidak bisa dihubungi teleponnya. Di scene yang lain, Clyde mengatakan di sebuah layar bahwa Bill masih hidup dan Nick hanya ingin stick dan juga iPod musik tepat jam 1 siang. Setelah itu dia akan mengatakan di mana Bill berada. Dan keesokan harinya mereka pun memenuhi keinginan Clyde-nya tersebut. Namun sayangnya mereka terlambat 8 menit dan Clyde berkata bahwa dia bilang jangan salahkan aku jika Bill sudah mati. Karena aku sudah mengatakan kepada kalian untuk memberikan makan tepat jam 1 siang, tidak lebih. Lalu Clyde memberitahukan lokasi Bill berada dan dengan cepat para petugas polisi pun menuju ke lokasi yang disebutkan. Dan ketika sampai di lokasi, betapa kagetnya mereka ketika menemukan Bill yang sudah berada di dalam tanah dan tersambung ke dalam 3 tabung oksigen yang sudah disetting akan habis tepat pada pukul 1.15. Dan itu berarti jika mereka tidak terlambat masih ada kemungkinan bisa menyelamatkan nyawanya Bill. Karena perjalanan dari penjara menuju ke tempatnya Bill ini ternyata sekitar 15 menit. Lalu setelah itu di saat bersamaan terlihat Clyde sedang menikmati makanannya diiringi dengan musik dari iPod barunya. Dan Clyde dengan senang hati menawarkan makanannya tersebut kepada teman satu selnya. Tapi diam-diam Clyde mengambil tulang stik tersebut dan langsung menyerang leher teman sekamarnya itu hingga tewas seketika. Setelah itu, Clyde pun tiduran dengan santainya di kasur sambil menunggu petugas datang menghampirinya. Di sini bisa disimpulkan bahwa Clyde melakukan penyerangan itu pasti dia mempunyai maksud tertentu. Akhirnya Clyde pun dimasukkan ke dalam ruang isolasi, lalu Nick pun datang dan menanyakan apa maksudnya dia membunuh teman sekamarnya itu. Lalu Clyde menjawab bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian Nick membalas bahwa istri dan anaknya Clyde ini pasti tidak akan senang dengan perbuatan Clyde sekarang. Kemudian Nick pun memberikan gelang yang dibuat oleh anaknya kepada Clyde supaya Clyde ini bisa merenungi perbuatannya. Di scene yang lain, nampak Nick bersama rekan-rekannya sudah mempelajari bagaimana caranya Clyde ini bisa melakukan perbuatannya. Apakah dia dibantu oleh seseorang di luar penjara? Akhirnya mereka pun menyelidiki seseorang yang kemungkinan bisa membantu Clyde. Maka dari itu, Zona, sahabatnya Nick, menemukan seseorang yang dulu pernah bekerja bersama Clyde. Dan orang yang dimaksud tersebut adalah seorang mata-mata, di mana dia memberitahukan bahwa Clyde itu dulunya adalah seorang ahli teknologi dan strategi yang terbiasa membantu mata-mata dan pihak militer untuk menyiapkan target, di mana dia mampu membunuh seseorang tanpa dia harus ada di lokasi. Wow. Dan takkan ada yang mampu menghentikannya. Akhirnya mata-mata itu pun menyebutkan bahwa jika Clyde menginginkan Nick dan juga teman-temannya mati, maka dia sudah bisa melakukannya dari saat ini juga. Dan saran terbaik dari mata-mata tersebut adalah masuk ke dalam selnya dan langsung tembak kepalanya. Kemudian si mata-mata itu pun berlalu pergi dengan sangat ketakutan. Begitupun dengan Nick, yang merasa ketakutan langsung menelpon asisten yang bernama Sarah dan menyarankan untuk tinggal bersama pacarnya untuk sementara waktu. Singkat cerita, esok harinya Nick dan Jonas mendatangi kantor jaksa yang menjadi hakim di persidangannya Clyde. Dan di tengah percakapan, ibu hakim ini mendapat panggilan telepon, dan saat si ibu hakim ini mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba dari layar ponselnya tertembak sebuah peluru yang langsung menembus kepala si ibu hakim hingga tewas seketika. Wow. Nick kemudian kembali mendatangi Clyde di ruang isolasi dan dia mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan anak dan juga istrinya. Lalu Clyde menjawab,
bahwa ini semua bukan tentang masalah balas dendam. Tapi sekali lagi, Clyde menegaskan bahwa dia ingin memberikan pelajaran kepada para penegak hukum bahwasanya dia sebagai warga yang taat hukum tidak bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Jika Clyde ingin balas dendam, dia bisa melakukannya pada saat itu juga, tidak harus menunggu 10 tahun. Kemudian Clyde pun menawarkan kembali sebuah kesepakatan di mana Clyde meminta Nick untuk menggugurkan semua tuntutannya dan membebaskannya besok tepat jam 6 pagi. Jika tidak, Clyde mengancam akan menghabisi semua teman-temannya Nick. Akhirnya, karena ancaman tersebut, Nick dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bergadang di kantor sambil melihat apakah ancaman Clyde ini benar-benar terjadi atau tidak. Karena mereka ternyata lebih memilih untuk tidak mengambil kesepakatan dengan Clyde. Dan saat waktu akan menunjukkan jam 6 pagi, semuanya terlihat sangat tegang. Ternyata ancaman Clyde ini hanya omong kosong saja dan dianggap situasinya ternyata sudah aman. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kecuali Nick dan juga Jonas yang masih ada pekerjaan di kantornya. Saat Sarah dan rekan-rekannya memasuki mobilnya masing-masing, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat yang menewaskan semua rekan-rekannya, termasuk Sarah, asisten Nick. Dan Nick yang menyaksikan kejadian tersebut pun tidak bisa apa-apa. Lalu setelah diselidiki, penyebab ledakan tersebut ternyata berasal dari sebuah sensor yang berada di bawah mobil. Jadi yang tersisa sekarang hanya tinggal Nick dan juga Jonas. Kemudian mereka menemui ibu wali kota dan menanyakan solusinya. Akan tetapi karena ibu wali kota ini sudah pusing dengan masalah banjir dan juga BLT, saat ini beliau pun menyerahkan keputusannya kepada Nick dan juga Jonas. Kemudian mereka berdua pun menemui Clyde dan memintanya untuk menghentikan ini semua. Tapi Clyde tetap dengan niatnya dan dia bilang tidak akan berhenti sebelum semuanya sadar. Esok harinya Nick dan Jonas pun menghadiri pemakaman rekan-rekannya yang sudah meninggal tersebut. Saat akan pulang, Nick dan Jonas memasuki mobilnya masing-masing. Dan di tengah perjalanan tersebut ternyata ada semacam robot tank kecil yang sudah dipersenjatai. Dan saat iring-iringan mobil lewat, robot kecil tersebut menembakkan semacam gelombang yang membuat mesin dan semua elektronik di dalam mobil pun mati. Dan tak lama setelah itu mobil Jonas pun diberondong dengan banyak sekali peluru. Kemudian ditembak menggunakan rocket launcher yang membuat mobilnya pun meledak. Dan lagi-lagi, Nick hanya bisa melihat teman terakhirnya mati tepat di depan matanya. Kemudian Nick dibantu kepala polisi untuk mencoba menyelidiki yang berkaitan dengan kehidupannya Clyde di masa lalu. Dan singkat cerita, akhirnya Nick berhasil menemukan sebuah transaksi pembelian properti oleh Clyde, di mana dalam 10 tahun terakhir Clyde ternyata membeli sebuah gudang yang letaknya tepat di dekat penjara yang mengurung Clyde saat ini. Dan dengan cepat mereka pun memutuskan untuk langsung memeriksa gudang tersebut dan ternyata ditemukan sebuah lubang dan terowongan yang menuju ke sebuah gua dengan beberapa terowongan rahasia yang dibuat tepat di bawah setiap ruang sel penjara. Dan di bawah ruang tersebut ternyata terdapat beberapa makanan dan juga beberapa alat canggih, sehingga bisa disimpulkan juga di sini bahwa selama 10 tahun terakhir Clyde telah menggali dan juga menyiapkan segala sesuatunya secara detail. Dan ini berarti dia melakukan pembunuhan tersebut secara sendirian dengan cara keluar masuk penjara lewat jalan bawah ini pada malam hari saat tidak ada penjaga yang mengawasinya. Dan secara kebetulan mereka menemukan sebuah catatan rencana pembunuhan di kantor wali kota dan ternyata memang betul. Saat itu Clyde sedang berada di kantor wali kota dan menyamar sebagai petugas kebersihan untuk memasang bom di sana, di mana bom tersebut dapat diaktifkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Nick dan si kepala polisi pun langsung berangkat ke kantor wali kota, namun sayangnya saat mereka sampai di sana ternyata Clyde sudah pergi. Tapi mereka berhasil menemukan bomnya. Nick kemudian memiliki ide untuk memindahkan bom tersebut tepat di bawah kasur tempat tidurnya Clyde. Wow. Dan saat Clyde beres dengan rencananya, dia pun kembali ke dalam penjaranya. Dan saat Clyde masuk ke dalam penjara, betapa kagetnya dia ketika melihat Nick sudah berada tepat di depan matanya.
Lalu Nick pun menawarkan kepada Clyde apakah akan melanjutkan rencananya atau tidak. Dan Clyde yang sudah dipenuhi dendam mengatakan jika orang-orang belum paham dengan tujuannya. Lalu Clyde mengatakan, "Maafkan aku, Nick." Kemudian Nick pun menjawab, "Maafkan aku juga, Clyde." Tak lama, Clyde pun langsung mengaktifkan bomnya dan dengan cepat Nick keluar dari pintu penjara tersebut dan langsung mengunci pintu selnya. Sebelum pergi, Nick mengatakan bahwa semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan tak lama pintu menuju terowongan bawah pun dikunci dari bawah sehingga Clyde terjebak di dalam selnya. Melihat hal tersebut, Clyde pun langsung melihat bom yang ada di bawah kasurnya yang sudah terkunci rapat. Akhirnya Clyde tak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa meratapi gelang buatan anaknya sambil menunggu bomnya meledak. Dan akhirnya film ini pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita film Law Abiding Citizen ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Clyde ini? Apakah kalian mendukung atau tidak? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Saya pamit, bye.